Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku. Di sini, setiap kisah sederhana punya makna besar, menginspirasi, menyentuh hati, dan membuka cara pandang kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna. Selamat mendengarkan. Unta yang mengadu kepada Rasulullah. Di sebuah desa kecil di tengah padang pasir yang panas dan tandus, hiduplah seorang pedagang bernama Umar. Ia dikenal sebagai pedagang yang cekatan dan rajin, sering bepergian jauh untuk menjual barang-barang kebutuhan masyarakat. Umar memiliki seekor unta bernama Qasim. Qasim adalah satu-satunya hewan yang Umar miliki, dan ia sangat bergantung pada kekuatan unta itu untuk mengangkut barang dagangannya. Namun, meskipun Qasim adalah sahabat setia Umar dalam perjalanannya, ia sering tidak diperlakukan dengan baik. Umar sibuk dengan urusan dagangnya dan sering lupa memberi makan Qasim dengan cukup. Ketika malam tiba, sementara Umar menikmati makanan hangat di tendanya, Qasim hanya mendapatkan sisa-sisa jerami yang tidak cukup untuk mengisi perutnya. Hari demi hari, tubuh Qasim semakin kurus dan lemah, tapi ia tetap berusaha sekuat tenaga memenuhi tugasnya. Pada suatu pagi, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Qasim merasakan tubuhnya hampir tidak kuat lagi. Punggungnya sakit karena beban berat yang terus-menerus ia pikul. Perutnya kosong dan tenggorokannya kering karena kurang air. Mata Qasim yang dulu penuh semangat kini tampak lesu, seakan ia sudah kehilangan harapan. Dalam hati kecilnya, Qasim bertanya-tanya, apakah pemiliknya tidak memahami penderitaannya? Ia ingin bicara, tapi ia hanyalah seekor hewan. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah menahan beban dengan diam. Namun, Qasim mendengar dari penduduk desa bahwa ada seorang manusia luar biasa bernama Muhammad, penuh kasih dan perhatian, bahkan terhadap hewan. Dalam hatinya, Qasim memutuskan untuk mencoba mencari Rasulullah dan meminta bantuan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Qasim menunggu kesempatan ketika Umar sibuk dengan dagangannya di pasar. Qasim perlahan berjalan menjauh. Panas matahari menyengat tubuhnya yang lemah, tapi ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu menemui Rasulullah. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, Qasim akhirnya sampai di sebuah tempat di mana Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Ketika Qasim melihat beliau, air mata menetes dari matanya. Ia mengeluarkan suara lirih seakan memanggil-manggil Rasulullah. Para sahabat yang melihat kejadian itu terkejut, tetapi Rasulullah segera berdiri dan mendekati Qasim. Rasulullah mengusap kepala Qasim dengan lembut. Beliau menatap unta itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Apa yang membuatmu bersedih, wahai makhluk Allah?" Seakan memahami perkataan Rasulullah, Qasim menggerakkan tubuhnya yang kurus dan menunjukkan bekas-bekas luka di punggungnya. Rasulullah yang penuh kelembutan mengerti bahwa Qasim sedang dalam penderitaan. Beliau pun kemudian memanggil Umar, yang saat itu masih berada di pasar. Umar datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya bingung melihat untanya ada di dekat Rasulullah. Rasulullah menatap Umar dengan penuh kasih tetapi tegas, lalu bersabda, "Wahai Umar, apakah engkau tidak takut kepada Allah dalam memperlakukan unta ini? Ia mengadu kepadaku bahwa engkau membandingnya terlalu berat dan tidak memberinya makan yang cukup." Umar pun terdiam. Wajahnya pucat mendengar teguran Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, "Ketahuilah, seluruh makhluk memiliki hak atas pemiliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di bumi ini terdapat makhluk-makhluk melata. Semuanya adalah umat seperti kamu." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Maka berbuat baiklah kepada makhluk Allah, termasuk hewan-hewan yang Allah amanahkan kepadamu. Umar pun merasa sangat bersalah.
Ia jatuh berlutut di hadapan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku khilaf. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri sehingga lupa memperhatikan Qasim. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik." Setelah itu, Umar memeluk Qasim dengan penuh kasih sayang. Ia pun berjanji akan merawatnya dengan lebih baik. Mulai hari itu, Umar memberikan makanan yang cukup untuk Qasim dan memastikan ia tidak memikul beban yang terlalu berat. Kisah ini mengajarkan kita untuk menyayangi makhluk Allah, bahkan hewan yang tidak bisa berbicara sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Hadis riwayat Tirmizi. Hewan adalah amanah dari Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan kita terhadap mereka. Melalui kisah Qasim, kita diingatkan untuk lebih peduli tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain yang berbagi kehidupan di bumi ini. Jika seekor unta saja bisa menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah, apakah kita tidak malu jika gagal berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya? Mari kita renungkan kisah ini dan jadikan pelajaran. Kasih sayang bukan hanya untuk sesama, tetapi juga untuk hewan dan semua ciptaan Allah. Dengan menyayangi mereka, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, sebagaimana Rasulullah selalu mengajarkan kasih dan kelembutan kepada seluruh makhluk. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق